Bab 1308. Bagaimana dengan situasi di perbatasan? Tanya Surya. Karl menjawab, kami sudah menyiapkan titik-titik penampungan. Para pengikut yang melarikan diri sudah dipindahkan ke tempat yang aman. Tapi ada lebih banyak dari mereka yang ditangkap atau dibunuh secara langsung. Mereka benar-benar keterlaluan. Wajah Bianca menjadi merah karena marah. Surya berkata dengan suara rendah, Bara. Ya, Bara segera bangkit berdiri. Surya bertanya dengan nada dingin, berapa banyak orang yang kamu punya sekarang? Selain aku sendiri dan wakil ketua Wiga yang berada di alam spiritual, ada 3 anggota lain yang berada di alam spiritual tahap awal dan 30 anggota penjaga di alam energi sejati, lapor Bara. Surya mengangguk sambil berujar, kalian segera pergi ke perbatasan untuk menyambut pengikut kita. Setelah mereka melewati garis perbatasan, siapapun yang berani mengejar mereka akan kita bunuh tanpa ampun. Baik, Bara dan Wiga berdiri, memberi hormat, lalu buru-buru pergi untuk melaksanakan tugas mereka. Apakah organisasi kita memiliki kemampuan bertarung sekarang? Tanya Surya. Pada saat ini, Bianca berdiri sambil menjawab, Yang Mulia, kita memiliki 2000 pengikut yang masih muda di kota Doset. Begitu kamu mengeluarkan panggilan, aku yakin dalam waktu 10 hari, akan ada 20.000 pemuda yang tiba. Mereka hanya orang biasa, tapi kami percaya kalau mereka akan setia dan siap bertarung sampai titik darah penghabisan untuk melawan siapapun musuhnya. Ketika Bianca mengatakan ini, ada kekuatan tak terlihat yang melonjak di sekujur tubuhnya, mengangkat semangat semua orang. Surya menghela napas diam-diam. Kekuatan pesona alam ini memang sangat kuat. Baiklah, keluarkan perintah panggilan. Kali ini aku akan memberitahu organisasi Cahaya Dewa kalau organisasi Dewa Naga Api nggak akan bisa mereka tindas seperti yang mereka bayangkan, kata Surya dengan dingin. Bianca mengangguk, lalu berbalik pergi untuk membuat pengaturan. Pada saat ini, Karl mengerutkan kening sambil berkata, Yang Mulia, menurut berita yang baru saja kami terima, mantan Presiden Teria akan mengadakan konferensi pers besok pagi untuk mengumumkan legitimasi rezim MIK, juga ilegalitas organisasi Dewa Naga Api. Petik 2. Benarkah? Surya berkata dengan nada dingin, aku benar-benar ingin melihat apa yang akan dia katakan. Karl mengerutkan kening sambil berujar, ketika Terence masih menjabat, dia berhubungan cukup baik dengan organisasi Dewa Naga Api. Kita memberinya banyak dukungan keuangan, juga menyelamatkan banyak korban bencana. Aku nggak menyangka dia akan melakukan ini. Kita lihat saja, kalau dia berpihak pada organisasi Cahaya Dewa, kita tentu akan menganggapnya musuh, kata Surya sembari menyipitkan matanya. Keesokan paginya, Surya, Karl dan Bianca duduk di depan TV untuk menonton berita. Saat ini, stasiun TV negara Teria sedang menyiarkan konferensi pers secara langsung. Ruangan konferensi pers dipenuhi dengan wartawan. Sementara itu, Terence yang mengenakan jas naik ke podium dengan diantar oleh sekretarisnya. Mick, presiden saat ini, duduk berdampingan dengan Terence dalam pakaian seragam militer. Terence mengambil secarik kertas, membacanya sebentar, lalu memandang para wartawan di bawah podium. Lampu kilatan berkedip-kedip. Terence terlihat memejamkan mata. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya sebelum mulai berkata perlahan. Sekarang, sebagai mantan presiden, aku menyatakan pada kalian semua. Lampu kilatan terus berkedip. Sementara itu, Ethan dan Olivier yang ada di belakang layar tampak menunjukkan senyum lebar. Mereka sangat menikmati sensasi mengendalikan situasi seperti ini. Hal ini bahkan lebih menyenangkan daripada berhubungan intim dengan seorang wanita cantik. Aku menyatakan kalau Angkatan Bersenjata MIK adalah pasukan ilegal. Mereka adalah boneka dari beberapa kekuatan tertentu, musuh seluruh masyarakat Teria. Organisasi Dewa Naga Api adalah organisasi yang legal dan sangat baik hati. Mereka sudah mendukung kami, menyelamatkan begitu banyak orang Terian dari Bab 1309. Sebelum Terence selesai berbicara, Mick sudah mulai menyerangnya.
Dua pria bersenjata di belakang Terence segera mendorong Terence hingga jatuh ke lantai. "Hentikan siaran langsungnya," teriak Mick. Siaran langsung pun seketika terputus. Saat ini, Olivier dan Ethan yang ada di belakang layar pun tampak terkejut. Mereka tidak bisa mempercayai hal ini. Istri dan anak Terence semuanya ada di tangan mereka, tapi Terence masih berani berbicara omong kosong. Apakah Terence ingin membunuh seluruh anggota keluarganya? Olivier ternganga, tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Ethan bahkan menghancurkan cangkir kristal di tangannya dengan ekspresi dingin di wajahnya. Setelah beberapa saat, Olivier menatap Ethan, lalu bertanya, "Pak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Apa yang harus kita lakukan? Bunuh keluarga bajingan itu," kata Ethan dengan sengit. "Lalu selanjutnya bagaimana?" Ethan terdiam beberapa saat sebelum berkata perlahan, "Beritahu Mick untuk mengumumkan ke seluruh negeri kalau Terence sudah melakukan pengkhianatan dan akan diadili." Organisasi Dewa Naga Api adalah organisasi ilegal di Teria. Mulai hari ini, setiap anggota dari organisasi Dewa Naga Api yang nggak mau menyerah akan dibunuh tanpa ampun. "Bukankah ini terlalu langsung?" tanya Olivier dengan cemas. Ethan mendengus dingin, lalu berkata, "Dibandingkan dengan kejayaan organisasi Cahaya Dewa, semua ini nggak ada artinya. Kamu harus tahu, ketika aku datang ke sini, aku sudah bersumpah di depan Yang Mulia Pemimpin Suci kalau aku akan menghancurkan organisasi Dewa Naga Api. Kalau aku nggak bisa melakukannya, bagaimana aku bisa kembali ke markas organisasi Cahaya Dewa, lalu mengaku sebagai salah satu dari 3 petinggi?" Olivier bergidik. Perang di antara organisasi seperti ini selalu sangat kejam, terutama bagi 3 petinggi. Hal ini sangat jauh dari kelembutan yang mereka tampilkan dalam jubah keagungan mereka. "Baik, Pak." Olivier buru-buru membuat pengaturan. Ethan terlihat muram. 2 jam kemudian, Karl datang ke sisi Surya, membungkuk memberi hormat dengan hati-hati, lalu berujar, "Yang Mulia, menurut berita dari informan kami, keluarga Terence sudah diam-diam dibantai. Terence juga menerima perlakuan yang nggak manusiawi. Dia akan segera diadili dan dieksekusi secara terbuka." Surya menyipitkan matanya sedikit, lalu berkata perlahan, "Terence adalah presiden yang baik. Dia memiliki hati nurani. Aku akan menyelamatkannya, lalu membantunya mengambil kembali negaranya. Pak, mereka memiliki orang super kuat seperti Ethan." Ethan juga membawa 10 prajurit suci dan 100 pengawal suci. Olivier dari organisasi Pilia juga memiliki tentara bayaran. "Dibandingkan dengan itu, kekuatan kita sangatlah tidak seimbang," kata Karl dengan cemas. Surya berkata perlahan, "Aku tahu, tapi Terence sudah mendukung kita. Kalau kita nggak menyelamatkannya, bagaimana organisasi Dewa Naga Api akan berkembang di masa depan?" "Baik." Karl menundukkan kepalanya, "Tapi masalah yang dia sebutkan masih ada." Surya menatap Karl yang tampak tidak setuju, lalu berkata, "Aku akan mengurus Ethan, sedangkan kamu dan Bara yang menangani para prajurit suci itu, apakah bisa? Kami masih memiliki peluang untuk menang melawan prajurit suci dan pengawal suci." Karl mengerutkan kening sebelum melanjutkan, "Tapi Ethan adalah anggota senior organisasi Cahaya Dewa. Organisasi Cahaya Dewa sudah berdiri sejak ribuan tahun yang lalu, mereka juga memiliki fondasi yang sangat kuat. Nggak ada yang tahu apa yang dia bawa di tubuhnya. Apa yang bisa dia bawa?" tanya Surya. Karl menunduk sambil berkata, "Misalnya, artefak atau semacamnya." "Artefak." Setelah mendengar ini, Surya terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba tersenyum sambil berkata, "Itu justru lebih baik. Masalah ini diputuskan begini saja. Bawa aku ke perbatasan, biarkan Bianca tinggal di sini untuk memanggil dan mengorganisasi para pengikut kita. Sudah waktunya bagi para pengikut untuk berjuang keras, memberi tahu organisasi Cahaya Dewa kalau kita nggak mudah ditindas." Kari yang melihat bahwa Surya sudah membuat keputusan pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, memanggil Bianca untuk memberikan beberapa instruksi, lalu keduanya pergi ke perbatasan.
Koana dan Teria berbatasan dengan dataran di wilayah utara. Di tengah dataran selebar ratusan mil ini terdapat batu penanda batas dan pagar kawat berduri yang dianggap sebagai garis perbatasan. Awalnya, kedua negara ini mempunyai hubungan yang baik. Keduanya adalah negara kecil yang tidak mampu membiayai angkatan militer bersenjata di perbatasan. Namun, sejak kudeta yang terjadi di Teria, Koana sudah mengirimkan pasukan sebanyak 100 orang untuk berpatroli di sekitar perbatasan. Sementara untuk pihak Teria, mereka masih sibuk dengan kudeta, belum mengirimkan pasukan ke perbatasan. Bab 1310. Oleh karena itu, pengikut organisasi Dewa Naga Api masih bisa menyelinap masuk. Kemudian, mereka akan diambil alih oleh organisasi Dewa Naga Api yang ada di perbatasan untuk dipindahkan ke Koana. Semua orang tahu bahwa pemimpin suci organisasi Dewa Naga Api, yang juga merupakan pemimpin kota Doset, Pak Aksa, memiliki hubungan yang tidak biasa dengan presiden. Pasukan patroli ini berpura-pura tidak melihatnya. Terkadang mereka bahkan akan ikut membantu mengamankan pengikut organisasi Dewa Naga Api yang mencoba melarikan diri. Saat ini, Bara dan Wiga sudah sampai di perbatasan. 3 kilometer dari perbatasan, ada tenda yang didirikan oleh organisasi Dewa Naga Api. Bara dan Wiga, bersama 100 anggota pasukan penjaga, tiba dan mengambil alih kendali di tempat itu. Saat ini, waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore lebih, Bara dan Wiga sedang berdiri di bukit terdekat, memandang ke arah perbatasan yang berada tidak jauh dari sana. Pak Bara, apakah menurutmu kita akan benar-benar berperang dengan organisasi Cahaya Dewa? Tanya Wiga. Bara melihat ke arah perbatasan sambil berkata perlahan, kita pasti akan bertarung. Selain itu, tampaknya Yang Mulia juga ingin memberi pelajaran serius pada organisasi Cahaya Dewa. Apa kita bisa menang? Tanya Wiga diam-diam. Bara memandang Wiga, lalu menjawab dengan tegas, dengan adanya Yang Mulia di sini, kita pasti akan menang. Benar, Yang Mulia sudah datang ke sini secara langsung, jadi kita pasti akan menang, kata Wiga sembari mengangguk dengan penuh semangat. Kata-kata Bara seolah memberi Wiga kepercayaan diri yang besar. Saat ini, Bara berteriak, ada yang datang. Wiga dengan cepat melihat ke arah perbatasan. Dia melihat ada puluhan orang melintasi perbatasan, berlari dengan cepat ke arah mereka. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wiga dengan gugup. Bara berpikir sejenak sebelum menjawab, mereka sudah melintasi perbatasan, jadi mereka adalah orang-orang di pihak kita. Mari kita amankan mereka dulu baru memutuskan. Wiga mengangguk, sementara Bara memberi isyarat. Pasukan penjaga yang beranggotakan 100 orang itu segera mengambil senjata mereka, bersiap bertempur. Sementara itu, Bara dan Wiga sudah berlari menuju ke arah puluhan orang itu. Jarak di antara kedua belah pihak semakin kecil. Bara dan Wiga bahkan bisa mendengar teriakan dari orang-orang itu. Selamatkan kami adalah pengikut organisasi Dewa Naga Api. Bara segera berkata, mereka adalah orang kita, bawa mereka ke sini. Wiga mengangguk. Keduanya berlari menuju ke arah orang-orang itu dengan cepat. Namun, pada saat ini ada 3 kendaraan militer yang muncul di perbatasan, berhenti tepat di dekat garis perbatasan. Kendaraan militer tersebut dilengkapi dengan senjata mesin berat. Begitu kendaraan berhenti, mereka langsung mulai menembakkan tembakan ke arah puluhan orang yang berlari itu. Setelah serangkaian tembakan yang intensif, puluhan orang itu terjerembab di tanah sambil meratap, berguling beberapa kali sebelum kehilangan napas. Bara dan Wiga tampak sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, ekspresi duka muncul di wajah mereka. Puluhan orang itu adalah para pengikut organisasi mereka, saudara-saudari mereka yang datang untuk mencari perlindungan. Bagaimana mungkin keduanya tidak merasa sedih melihat orang-orang ini mati di depan mata mereka seperti ini? Pada saat ini, para prajurit dari 3 kendaraan militer itu mengangkat jari tengah mereka sambil berteriak secara provokatif ke arah Bara dan Wiga. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wiga dengan gigi terkatup. Bara berkata dengan nada dingin,
Yang Mulia bilang, kalau masih ada orang yang mengejar pengikut kita setelah melintasi perbatasan, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Tapi, mereka ada di sisi Teria. Kalau membunuh mereka, kita akan melanggar perbatasan, kata Wiga masih sedikit ragu. Bab 1311. Namun, pada saat ini Bara sudah memunculkan pedang panjang di tangannya. Dia bergegas maju, sambil berteriak, aku nggak bisa berpikir sebanyak itu lagi. Melihat itu, Wiga menggertakkan giginya, mengeluarkan senjata perang di tangannya, lalu ikut bergegas maju ke depan. Ketika para prajurit melihat keduanya mulai berlari bergegas mendekat, mereka langsung menembak dengan 3 senapan mesin. Namun, Bara dan Wiga adalah kultivator alam spiritual yang kuat. Mereka jelas memiliki kemampuan yang luar biasa. Sambil berlari dengan kencang, Bara menebaskan pedang panjangnya ke udara, melepaskan serangan energi pedang yang tajam. Energi pedang itu meluncur dengan cepat, langsung membelah senapan mesin dan penembak yang ada di atas kendaraan militer menjadi 2. Wiga meraung, lalu melemparkan senjata perang di tangannya. Senjata perang itu meluncur dengan cepat, langsung menghancurkan senapan mesin di kendaraan lainnya, membuat penembaknya juga terlempar. Saat melihat situasi yang tidak menguntungkan ini, kendaraan militer yang tersisa segera memutar balik, menginjak pedal gas, hendak kabur. 2 kendaraan lainnya juga ikut berbalik. Namun, pada saat ini Bara dan Wiga sudah tiba di garis perbatasan. Bara berteriak keras. Kemudian, dengan serangan pedang dari jarak dekat, Bara langsung membelah salah satu kendaraan menjadi 2, menyebabkan darah berceceran di dalam kendaraan itu. Wiga membentuk kembali senjata perangnya, melompat sambil berteriak keras, lalu menusuk ke arah kendaraan dengan senjata yang tersisa. Kendaraan itu meledak, hancur seketika. Orang-orang yang ada di dalamnya jelas tidak dapat bertahan hidup lagi. Kedua orang itu berdiri di garis perbatasan sambil menatap 2 kendaraan yang hancur dan terdiam untuk waktu yang lama. Ayo pergi, bawa mereka kembali untuk dikuburkan. Ya, Wiga mengangguk. Keduanya pun kembali pada saat ini, anggota pasukan penjaga juga sudah menghampiri. Di bawah komando Bara, semua orang membawa kembali jenazah pengikut organisasi Dewa Naga Api. Di samping markas sementara mereka menggali puluhan kuburan sederhana, lalu menempatkan orang-orang itu di dalamnya. Kemudian, semua orang mulai berdoa. Setelah berdoa, semua orang mulai menutup kuburan tersebut. Wiga melihat ke arah perbatasan sambil bergumam, sepertinya masalah akan segera datang. Jangan takut dengan masalah apapun. Kita nggak boleh membiarkan saudara-saudara kita dibantai seperti itu, kata Bara dengan sungguh-sungguh. Wiga mengangguk dengan tegas. Bara menatap ke arah pasukan penjaga. Mereka semua adalah kultivator alam energi sejati yang dipilih dari 200.000 pengikut. Mereka mampu menghadapi ratusan orang biasa, sangat kuat dalam pertempuran. Semuanya, atas perintah Yang Mulia Pemimpin Suci, kita ada di sini untuk menyambut saudara-saudara kita. Tapi sekarang, ada yang mencoba menghalangi, bahkan membantai saudara-saudari kita. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Teriak Bara. Pasukan penjaga berteriak serempak, setia dan bersatu, kalahkan semua musuh. Bara mengangguk penuh semangat, lalu berkata, semuanya, ikuti aku. Siapkan diri untuk bertarung. Siap bertarung. Semua orang di pasukan penjaga meraung, mengetuk perisai dengan pedang panjang di tangan mereka, membuat suara dentuman yang seragam. Bara memimpin pasukan menuju garis perbatasan dengan Wiga di sampingnya. 100 orang anggota pasukan penjaga mengikuti di belakang. Mereka berdiri dan berbaris 100 meter dari perbatasan, bersiap untuk pertempuran yang akan datang. Waktu berlalu secara perlahan. 2 jam kemudian, ada 30 hingga 40 kendaraan militer yang tiba di perbatasan Teria. Mereka berhenti sekitar 100 meter jauhnya. Lebih dari 200 pasukan bersenjata keluar dari kendaraan. Mereka menggunakan kendaraan mereka sebagai pelindung, siap untuk bertempur. Bara dan Wiga berdiri berdampingan.
Wiga mengerutkan kening sambil berkata, mereka adalah tentara bayaran. Organisasi Pilia, bawahan si licik Olivier itu, kata Bara dengan dingin. Wiga mengangguk sembari bertanya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mereka berani menembak, kita akan membunuh mereka. Bab 1312. Apa ini nggak akan menimbulkan masalah diplomatik antara kedua negara? Tanya Wiga yang masih sedikit khawatir. Bara menjawab dengan nada rendah, kamu nggak perlu berpikir sebanyak itu. Yang Mulia sudah memerintahkan. Selain itu, serahkan saja masalah ini untuk ditangani Yang Mulia. Kita hanya harus melakukan tugas kita dengan baik. Kita nggak boleh membiarkan mereka membantai saudara-saudara kita tanpa rasa takut. Wiga mengangguk. Kemudian, seorang pria datang dari sisi berlawanan dan berteriak, aku Samin, Kapten Pasukan Kadal Negara Teria. Siapa di antara kalian yang bertanggung jawab di sini? Bara melangkah maju. Keduanya hanya dipisahkan oleh pagar kawat berduri. Bara berkata dengan lantang, aku Bara, Ketua Pasukan Penjaga Organisasi Dewa Naga Api. Ada apa? Kalian sudah membunuh orang-orang kami, segera serahkan senjata kalian dan menyerahlah. Kalau enggak, kalian akan dibunuh tanpa ampun, kata Samin dengan lantang. Bara tersenyum dingin sembari berujar, orang-orang kalian yang menembak lebih dulu. Kalian sudah membunuh para pengikut organisasi Dewa Naga Api, tapi sekarang masih berani bilang kalau kami membunuh orang-orang kalian. Mereka adalah penjahat di negara Teria, jadi harus langsung ditembak mati. Teriak Samin. Bara yang tak mau kalah pun berteriak, nggak peduli siapapun mereka, mereka sudah memasuki perbatasan Koana. Kalau kalian melepaskan tembakan tanpa izin, itu adalah tindakan ilegal. Ini akan memicu perang antara kedua negara. Perang antara kedua negara. Samin tertawa, lalu bertanya, apa Koana berani berperang dengan kami? Bara berkata dengan nada dingin, nggak peduli bagaimanapun sikap Koana, nggak ada yang diperbolehkan membantai pengikut dari organisasi Dewa Naga Api. Kalau nggak, orang-orang itu pantas mati. Berani sekali. Sepertinya kalian nggak mau menyerah, ya. Bara mengeluarkan pedang panjang di tangannya sambil bertanya. Dengan nada dingin, bagaimana menurutmu? Samin mendengus dingin sambil mundur perlahan. Setelah Samin mundur ke barisan pasukan, dia berteriak, tembak. Orang-orang dari pasukan Kadal segera meluncurkan tembakan, semua senjata berat langsung diarahkan pada Bara dan lainnya. Dalam sekejap, deru tajam peluru yang menembus udara membuat jantung orang berdebar-debar. Berbaring. Bara berteriak keras, membuat semua anggota pasukan penjaga berbaring. Namun, dia sendiri sudah bergegas maju sambil memegang pedang tajam. Kekuatan kultivator alam spiritual masih sangat menakutkan di hadapan orang biasa. Dengan kecepatan kilat, Bara bergerak melalui hujan peluru, mengubah posisi secara terus-menerus. Dalam sekejap, Bara menerobos garis perbatasan, melompat tinggi, lalu mendarat di tengah-tengah konvoi lawan. Konvoi segera diwarnai oleh suara desingan pedang tajam yang membelah udara dan jeritan kesakitan. Bara, sendirian dengan satu pedangnya, mulai bergerak di antara konvoi. Bara menggunakan kendaraan militer sebagai perisai, menyerang dari segala sisi, membuat anggota pasukan Kadal terus berjatuhan di bawah tebasan pedangnya. Hanya dalam sekejap, situasi di konvoi menjadi kacau balau. Tembakan dari arah mereka menjadi semakin jarang. Wiga bangkit dari tanah, lalu bertepuk tangan sambil tersenyum. Sebagai seorang kultivator alam spiritual, begitu mereka menyerang orang biasa, meski orang biasa memiliki senjata di tangan, orang biasa juga tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tepat ketika Bara sedang beraksi, sesosok tubuh kekar yang mengenakan baju besi dan memegang pedang salib menghalangi jalannya. Sebuah tekanan yang kuat datang, membuat Bara terkejut. Pada baju besi yang dipakai pria di depannya, memiliki hiasan berbentuk salib. Prajurit suci dari organisasi Cahaya Dewa, kata Bara sambil menggertakkan giginya. Prajurit suci itu tersenyum dingin sambil berkata, kamu benar. Mati saja kamu, teriak Bara.
Bara menggunakan semua energi spiritualnya untuk menebas prajurit suci itu dengan pedang. Serangan pedang itu bisa dibilang merupakan puncak kekuatan bara. Energi pedang yang kuat dan tajam itu bahkan cukup untuk membelah batu besar. Bara juga tahu betapa kuatnya para prajurit suci ini, jadi dia tidak akan pernah meremehkan lawannya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dalam tebasan pedang ini. Namun, prajurit suci itu tidak bergerak sedikit pun. Pedang bara mengenai baju besi prajurit suci, membuat serangkaian percikan api muncul. Namun, prajurit suci itu tidak terluka sedikit pun. Bara tampak tidak percaya. Bara berada di alam spiritual, ini juga adalah serangan terkuatnya. Namun, ini juga masih tidak bisa menghancurkan baju besi prajurit suci. Prajurit suci mengenakan peralatan mengerikan macam apa itu. Pada saat ini, prajurit suci tersenyum kejam, lalu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan besar. Bersambung ke bab 1313. Terima kasih.